Halo semuanya, selamat bergabung. Kali ini kita akan bincang-bincang nih dengan tamu spesial kita dari organisasi BEM. Ya. Nah, mungkin sebelum itu kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, aku Sherina Putri Aulia, biasa dipanggil Sherina, yang akan memandu kegiatan pada hari ini, menjadi host dalam perbincangan kita dengan tamu spesial kita pada hari ini. Mungkin boleh perkenalan dulu nih dari Bang Oke. Hafiz. Oke teman-teman, perkenalkan namaku Alfian Hafiz. Teman-teman di kelas biasanya panggil Hafiz, Apis. Kalau dari orang kampus nih Kak, biasanya tuh Muklis. Oh, Muklis. Agak nyimpang dikit. Udah ada panggilan khusus. Panggilan khusus. Nah, aku dari semester 6, prodi aku nih Kak, S1 keperawatan. Wah, dari organisasi BEM ya. Ya, Menjabat BEM. sebagai apa nih, Bang? Aku saat ini sebagai ketua BEM. Wah, ketua BEM. Boleh, Bang? Halo teman-teman, kenalin aku Randy Pratama, biasa dipanggil Randy, Randy aja. Randy aja. Iya. Aku di CKCRC di prodi S1 keperawatan dan sekarang udah menempuh selama 2 tahun. Sekarang udah di semester 4. Semester 4 ya. Jadi ini semester 6 dan semester 4. Iya. Dan jadi Bang-bang sekalian, Bang Randy dan Bang Hafiz, kali ini kita akan membahas terkait organisasi yang Bang Hafiz dan Bang Randy ikuti, BEM di Iya. sini. Kita akan membahas nih bagaimana pengalaman, bagaimana kepanitiaan, kesenangan dalam mengikuti organisasi ini. Jadi mungkin untuk Bang Hafiz dulu nih. Nah, menjabat sebagai ketua BEM di Ya, betul, Kak. periode tahun berapa nih, Bang? Untuk menjabat sebagai ketua, aku dari periode 2025-2026. Jadi udah mau hampir setahun aja nih, Bang, Iya, menjabatnya. betul. Nah, mungkin apa yang memotivasi Abang sendiri nih buat mencalonkan diri untuk menjabat sebagai ketua BEM? Tentunya motivasi tersendiri saya tergerak oleh kakak tingkat sebelumnya. Jadi kan kita nih melihat bahwa organisasi ini bergerak melalui kepalanya, Kak. Jadi Pemimpinnya iya, gitu ya. betul. Jika pemimpinnya baik, maka organisasi ini akan berjalan, akan hidup gitu kan. Nah, untuk termotivasi, saya termotivasi oleh pres sebelumnya, yaitu Pres Emma. Iya, Kak Emma ya. Iya, betul. Kakak tingkat kita. Iya, kakak tingkat kita. Jadi Pres Emma ini adalah perempuan loh. Perempuan bisa memimpin di periode sebelumnya. Jadi saya mulai tergerak bagaimana caranya saya supaya bisa menjadi karakter seperti beliau. Terinspirasi. Ya, terinspirasi oleh beliau sih, Kak. Wah, keren sekali ya. Berarti Ya. sosok Kak Emma ini sosok yang penting juga bagi Bang Hafiz di periode Penting. sebelumnya. Ya. Karena dari sosok Kak Emma ini menjadi tergeraklah hati Kak Hafiz ini buat mencalonkan diri gitu ya, Betul, Kak. sebagai ketua BEM. ketua Kalau Bang Randy sendiri ini, apa yang menjadi motivasi Bang Randy untuk mencalonkan sebagai apa, wakil ketua BEM? Yang pertama untuk menjadi wakil ketua BEM itu saya tergerak oleh beberapa pihak juga. Dan kebetulan saya bersatu padu lah gimana sama pres kita ini. Udah sepaket gitu ya. Sepaket, betul banget. Karena udah sepaket, kita jalani visi misi bersama, kita rundingkan, kita persiapan itu dari bulan Januari kalau nggak salah ya, Pres. Oh, Januari betul. tahun lalu. Berarti waktu Bang Randy masih semester 1 ya? Semester 2? Semester dia. Semester 2. Oh, masih udah mencari pengalaman. Ya. Kebetulan dari Januari kita udah persiapan dari visi misi, dan pada saat pemilihan dilaksanakan, alhamdulillahnya kita berdua terpilih untuk menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa gitu. Berarti udah sangat prepare ya agar sepaket ini menyatukan visi dan misinya. Ya, betul. Kalau misalnya waktu awal-awal kepemimpinan nih, kan perlu menyesuaikan diri. Mungkin motivasi untuk menjalankan sebagai ketua BEM itu banyak nih. Dari siapapun bisa ada motivasi selain diri sendiri. Ya, tapi apakah ada tantangan nih, Bang? Selama menjabat, terutama pada awal-awal gitu kan. Bagaimana kita tuh tidak apakah
belum pernah gitu kan menjadi pemimpin gitu. Apakah ada tantangan nih Bang tersendiri? Kalau dari aku ya Kak, tantangan itu pasti ada. Hmm. Awal dari kami memimpin itu kita sempat mempunyai anggota 16 orang Kak. 16 orang. 16 orang dan di situ kami mempunyai masalah. Nah, ada masalah tersendiri dari organisasi kami. Gimana caranya kami membuat menyelesaikan masalah tersebut? Aku rundingkan sama Randy. Nah, dari perundingan kami menciptakan keberhasilan. Dan saat ini anggota kami 31 orang Kak. Lumayan ya. Lumayan, ada peningkatan lah. Ya, ada peningkatan. Gitu. Berarti tantangan terbesar itu awal mulanya dari dalam internalnya. Iya, betul Kak. Dari keanggotaannya. Kita menselaraskan pikiran mereka itu sangat sulit. Tetapi kami, bagaimana cara kami buat menyikapinya, itu kami mengidentifikasi semua dari anggota kami. Lalu kami intervensi mereka satu-satu. Kami tanya mulai dari divisinya. Jadi kami tanya apa divisi saat ini yang kamu emban dan tujuannya apa gitu. Kami tanya melalui pertanyaan tersebut Kak. Jadi dari situ mereka tahu bahwa tugas mereka ini sebenarnya yang ini. Jadi saya sangat melarang buat para anggota saya untuk mengambil tugas yang lain. Jadi mereka mempunyai tugas masing-masing, jadi kerjakanlah itu. Jika teman-teman kesulitan, boleh minta tolong. Jadi begitu Kak. Iya, jadi memang diwajibkan prioritaskanlah tugas divisi sendiri. Ya, misalnya betul, divisi Sherina bagian desain, berarti wajib mengerjakan tugas desain dulu baru kita membantu gitu ya di bidang lain. Tapi kalau Bang Randy selama pengalaman menemani karir, maksudnya menemani perjalanan nih dari awal Januari tahun lalu hingga sekarang, tentunya banyak tadi kan tantangan. Tapi bagaimana kalau memang ada anak yang ngeyel gitu tuh, Bang Randy, gimana tuh untuk bantu Bang Hafiz mengingatkan atau cara ngasih taunya tuh gimana? Ya biasanya saya ngajak ngopi dulu sih Kak. Ngajak ngopi dengan cara yang beda dikit gitu ya? Ya, ajak ngopi dulu. Misalnya jarang masuk, misalnya kan jarang hadir ketika rapat. Ajak ngopi. Apa alasan beliau jarang ikut rapat gitu? Ketika kita udah ketemu titik permasalahannya, kita selesaikan di situ. Ketika sudah selesai, maka kedepannya beliau akan ikut apa? Kadang kan perlu ya Bang ya, misalnya Bang Hafiz punya cara sendiri. Kalau mungkin Bang Hafiz tidak bisa memanajemen itu, dilemparkan ke wakilnya. Mungkin punya cara sendiri yang unik, yang mungkin anggotanya tidak mau dengar di Bang Hafiz, tapi mau nih dulu artinya kalau sama Bang Randy gitu kan ada kan anggota-anggota yang seperti itu. Tapi untuk kita berdua sih Kak, untuk selama kita satu periode ini dalam menyelesaikan beberapa konflik seperti itu, kami menyelesaikan langsung berdua. Ya nggak pernah masing-masing. Iya. Jadi sama-sama berdua. Iya, karena memang kami udah pakem lah, ngopi pun sama-sama. Sering sekali ya. Iya, gitu. Kalau bagi Bang Hafiz sendiri nih, arti seorang pemimpin itu apa? Karena untuk BEM sendiri ini kan mewadahi beberapa UKM di bawahnya paling tinggi gitu ya jabatannya. Apa arti sosok pemimpin bagi Bang Hafiz sendiri? Arti dari sosok pemimpin menurut aku ya Kak. Jadi pemimpin ini adalah sebuah role model. Di mana role model ini suatu yang harus dicontoh. Misal nih Kak, kita mempunyai program kerja yang akan dijalani. Nah, misal saya ada ide nih Kak, aku akan ada nih kegiatan ini. Nah, otomatis kalau dari diri saya tidak mau berpihak sendiri Kak. Jadi saya akan menanyakan kepada seluruh anggota. Teman-teman, misal gini, teman-teman ini ada kegiatan nih. Kegiatannya bentuk seperti seminar. Saya jelaskan terlebih dahulu Kak bentuk kegiatan itu. Dan jika teman-teman menyetujui, maka kita akan adakan kegiatan tersebut. Jadi arti dari sosok pemimpin adalah suatu orang yang harus bisa menjadi contoh gitu betul, ya Kak. untuk role model anggota-anggotanya. Itu untuk Bang Hafiz sendiri. Sosok
pemimpin bagi Bang Hafiz, sebagai role model. Kalau Bang Randy sendiri, sosok pemimpin menurut Bang Randy di organisasi itu bagaimana? Ya kurang lebih sih Kak, Hmm. terkait sosok pemimpin. Pemimpin adalah role model. Eh, kita juga bisa melihat sosok pemimpin itu tidak hanya kita sebagai manusia. Iya. Kita juga bisa melihat dari alam juga bagaimana singa sebagai raja ya, Iya, raja memimpin hutan. ya. Itu Berarti sama ya, gitu udah pakem tadi kan. Jadi Iya. role model dan role model juga sama Bang Randy. Kalau tentunya ya, kalau misalnya sebagai ketua dan wakil ini dipercaya, entah itu dari anggotanya sendiri, ataupun memang dosen, ataupun memang orang yang di luar kampus percaya dengan apa yang kita bicarakan, apa yang tindakan yang kita lakukan. Nah, bagaimana nih sosok Bang Hafiz nih membangun kepercayaan itu? Yang utama Iya. dan paling pertama kita harus menjalankan komunikasi terlebih dahulu. Oh, komunikasi. Yang kita pendekatan lah, istilahnya pendekatan, di mana kita harus saling tahu karakter masing-masing. Di mana jika kita saling tahu karakter masing-masing, maka itu akan terbentuknya komitmen, Kak. Jadi kita mulai dari pendekatan komunikasi dulu. Komunikasi yang Ya, baik ya. Betul. Karena teman-teman BEM ini tidak hanya berkegiatan ataupun memiliki kesibukan di dalam kampus internal, tetapi banyak sekali kegiatan di eksternal juga ya Bang. Salah satunya apa Bang? Mungkin boleh kita sharing-sharing sedikit dengan teman-teman. Jadi waktu ini kan ada BEMSI kerakyatan Kak. Iya. Nah di bawah BEMSI kerakyatan itu ada BEMSEKA. Jadi kan BEMSI itu BEM seluruh Indonesia. Memiliki cabang BEMSEKA, itu BEMSEKA BEMS Kalimantan Barat. Itu memang BEMS Kalimantan Barat. Nah iya Kak, jadi wilayahnya itu ada di Kalimantan Barat gitu Kak. Dan BEMSI itu merupakan organisasi BEM terbesar yang ada di Indonesia gitu Kak. Oh, jadi memang Bang Hafiz ikut itu ya? Iya betul. Ikut. Kami mengikuti berdua Kak. Oh, berarti berdua juga ikut nih BEMSI kerakyatan. BEMSI kerakyatan. Iya, BEMSI kerakyatan. Nah, kalau memang ikut dua-duanya nih, berarti ketua dan wakilnya ikut nih. Apakah sama bersamaan ikut kegiatannya atau berbagi nih jadwalnya? Kalau kemarin ya Kak, kami pergi waktu Rakernas itu rapat kerja nasional di Serang, Banten. Berdua? Iya, berdua, kebetulan. Dan itu bagaimana cara Bang Hafiz kan berarti meninggalkan, maksudnya pergi nih, bertugas gitu kan, berarti ada kesibukan di organisasi Bang Hafiz tentunya waktu saat Bang Hafiz tinggalkan gitu. Bagaimana cara Bang Hafiz dan Bang Randy membagi tugas nih antara ketua dan wakil, sedangkan ketua dan wakilnya pergi gitu? Kami itu waktu itu Kak mendelegasikan sekre kami, sekre 1 dan sekre 2. Jadi kami mengembangkan tugas kami ke mereka. Jadi ibarat delegasi saya pergi ke acara BEM dulu, sementara jika ada rapat, tolong pimpin terlebih dahulu. Itu sekretaris? Nah, ke sekretaris. Dan jika ada masalah, tolong konfirmasi. Nah, seperti itu Kak. Jadi untuk membagi tugasnya Bang Hafiz ini sudah mendelegasikan anggota yang sudah dipercaya. Yang dipercaya di sini adalah sekretaris. Nah, kalau tentunya dalam rapat kadang ya Bang Randy, ya mungkin ada berdebat saat mengambil keputusan. Nah, bagaimana dari Bang Randy ini mengatasi hal tersebut? Tentunya kita mencari opsi yang ada di tengah ya Kak ya. Karena ada beberapa pihak nih, ada yang kubu kiri, ada yang kubu kanan. Beda pendapat ya, berbeda ada yang mau pendapat. ini gitu. Nah, jadi kita mencari kesepakatan, kita cari jalan tengahnya. Betul. Apakah dengan jalan tengah ini bisa sepakat dari dua kubu tadi? Jika memang sepakat, itulah yang akan kita pilih. Berarti dalam artian orang bertemu di titik tengah ini ada orang ya Bang ya, orang yang menjadi pemimpin yang bisa menengahkan nih, bisa memberi alasan mengapa argumen itu dipilih gitu ya Bang ya. Nah, bagaimana cara Bang Randy sendiri agar membuat komunikasi itu tetap solid nih, walaupun dalam kondisi berdebat mungkin ya, dalam memilih satu pilihan, bagaimana cara Bang Randy agar komunikasinya itu tetap baik
hubungan tetap terjaga, tetap solid gitu. Gimana? Tentunya gaya komunikasi itu yang paling penting. Dari kita komunikasi, jika ada yang salah dikit ya pikiran orang bisa macam-macam ya kan. Iya, betul. Dari gaya komunikasi lalu arah komunikasi juga, bagaimana cara kita supaya menyatukan persepsi tadi dari berbagai persepsi menjadi satu opsi yang memang bisa dipilih dari dua argumen tadi yang memang sama-sama menguntungkan. Berarti pemimpin ini tidak hanya menengahkan tapi juga mendengar pendapat-pendapat lain, tidak hanya satu pihak ataupun satu kubu yang dibela seperti itu ya, Bang Randy ya. Kalau misalnya Bang Hafiz sendiri, tantangan terbesar yang dihadapi BEM saat ini atau beberapa bulan belakangan ini apakah ada, Bang? Kalau ada mungkin boleh kita cerita dan sharing-sharing sama teman-teman. Untuk tantangan ya, ya setiap kegiatan itu pasti ada tantangan tersendiri. Iya, betul. Dan setiap orang tuh pasti memiliki karakteristik tersendiri juga. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita menselaraskannya pikirannya lagi kan. Jadi kita awal mula ya pas pengkaderan itu kan kita kan pasti ini kita tidak tahu karakteristik masing-masing nih. Paham. Jadi tantangan terbesarnya kemarin kami adakan di kegiatan tuh Kak. Kegiatannya itu adalah upgrading dan bonding. Di mana kegiatan upgrading dan bonding ini suatu kegiatan yang mengenalkan apa itu BEM, itu divisi, dan implementasinya kami adakan di kegiatan bondingnya Kak. Jadi hasilnya ada di bonding gitu Kak. Jadi menurut Sherina nih setelah mendengar beberapa singkat apa itu kegiatan upgrading dan bonding, jadi sangat penting ya untuk mengetahui karakter. Karena bisa jadi permasalahan besar itu dimulai dari permasalahan kecil. Iya, betul. Apalagi Bang Hafiz nih ya dan Bang Randy ini kan sosok pemimpin yang dipercaya. Jadi harus paham nih karakter, si anak divisi ini karakternya seperti ini. Nanti mungkin cara menyikapinya beda dengan divisi ini. Jadi setelah mengikuti kegiatan upgrading dan bonding itulah mengetahui bagaimana karakter mungkin setiap anggota ataupun per divisinya. Ya, betul, Kak. Kalau misalnya Bang Randy, ada nggak mahasiswa, kan kita keperawatan nih, kita sibuk kan? Bang Randy sibuk kan? Bang Hafiz juga sibuk. Tentunya itu sangat sulit nih membagi waktu. Memanajemen waktu dengan baik itu sangat sulit. Bagaimana cara Bang Randy itu menghadapi anggota yang kurang aktif ataupun motivasinya itu kurang? Mungkin awalnya tuh dia ikut tuh gara-gara ikut teman. Kebanyakan sih. Iya, kebanyakan tuh kayak teman aku ikut, aku mau ikut ini gitu, BEM. Nah, gimana cara menghadapi anggota yang kurang aktif ataupun motivasinya ini kurang gitu? Yang pertama kita ajak ketemu dulu sih Kak. Ajak ketemu terlebih dahulu, kita tanyain permasalahannya. Biasanya kita sih 4 mata aja ya. 4 mata. Itu yang manggilnya biasa siapa Bang? Bang Randy atau Bang Hafiz? Tergantung. Ya, siapa dulu yang siap. Soalnya kan ya namanya kita mahasiswa ya. Iya, betul. Sibuk. Jadi siapa yang sempat. Iya. Siapa yang sempat bakal ketemu 4 mata nantinya. Bakal kita intervensi, lalu cari titik permasalahannya. Kenapa? Ketika sudah ketemu, ya diharapkan anggota tadi bisa kembali aktif lah dalam berorganisasi gitu. Kalau Bang Hafiz sendiri gimana tuh cara ini kan versi Bang Randy menghadapi anggota yang kurang aktif. Kalau Bang Hafiz sendiri gimana? Kalau dari aku ya Kak, kita lihat dulu permasalahannya Kak. Lalu identifikasi dari permasalahan tersebut. Apa penyebab mereka yang membuat anggota ini tidak aktif. Jadi kami identifikasi dulu, kita gali. Lalu setelah itu kami akan intervensi langsung ke mereka Kak. Jadi kami ajak ketemu gitu Kak. Ajak ngobrol apa yang membuat si anggota ini melemah sehingga tidak menghadiri ke seperti rapat ataupun kegiatan gitu Kak. Kadang kan ada nih dia kurang aktif karena misalnya dia tuh bukan takut sih, karena dia tuh setiap rapat tuh selalu disuruh maju, kan ada kayak gitu kan, dia disuruh maju. Jadi di rapat berikutnya dia jarang hadir karena kayaknya aku terus gitu, ya takut gitu macam kayak gitu. Berarti Bang Hafiz caranya itu dipanggil dulu atau lihat dulu nih permasalahannya apa. Betul Kak. Kalau program kerja nih Bang,
program kerja ini kan udah hampir satu Satu tahun, tahun betul. menjabat sebagai ketua dan wakil. Apa program kerja yang paling mengesankan atau membanggakan di periode Bang? Kalau dari aku ya Kak, kami itu ada latihan dasar kepemimpinan waktu awal. Jadi latihan dasar kepemimpinan itu merupakan langkah awal untuk menuju BEM. Jadi di latihan dasar kepemimpinan itu kami mengadakan 18 jam. Di mana itu kami mengadakan pemateri dari luar, mengundang pemateri tentang kepemimpinan. Nah, setelah latihan dasar kepemimpinan, yang paling berkesan menurut saya di upgrading dan bonding tadi Kak. Ada dua. Iya, nih, betul, ada tiga. dua. Karena di upgrading dan bonding itu kita menyatukan seluruh pikiran kita terhadap kegiatan tersebut. Jadi pas kegiatan itu di bonding ya Kak, itu kita mencatat sebuah kesan dan harapan BEM ke depannya. Nah, di situ kami ada terharu, rasa senang, mulai terkumpul di situ Kak, karena harapan mereka buat masuk BEM ini banyak gitu Kak. Dan buat BEM ke depannya pun cukup banyak untuk menjalankannya gitu Kak. Programnya. Iya, betul. Berarti ada dua program kerja yang paling berkesan nih. Berkesan, Bang betul. Hafiz. Yang pertama tadi latihan dasar Dasar kepemimpinan, kepemimpinan, yang kedua itu upgrading dan bonding. sebenarnya kegiatan upgrading dan bonding ini paling berkesan ya Bang. Ya, Soalnya paling berkesan. dari saya dengar tadi sebenarnya banyak mengesankan hal yang baik gitu. Betul. Untuk selain Bang Hafiz sendiri dan Bang Randy juga anggota-anggota yang lainnya Betul. berharap wadah BEM-nya di sini adalah wadah yang tepat untuk mereka mengupgradekan Ya, skill ya, dan mencari betul. relasi gitu ya. Kalau tadi kan ada beberapa program kerja yang mungkin ada harapannya ke depan bisa dijalankan. Mungkin boleh Bang Randy spill apa inovasi ke depannya yang mungkin yang berbeda yang berharap bisa berjalan Bang di periode berikutnya. Untuk periode berikutnya ya, saya harap untuk presiden mahasiswa yang baru nantinya, Siapapun itu siapapun ya. itu ya, Kalian nonton nanti nih Bang. ya, Tungguin. yang nonton bakal jadi presiden mahasiswa, harapan saya akan adanya divisi baru Kak. Ya, betul. Akan adanya divisi baru, apapun itu. Saya ingin mengharapkan beberapa divisi baru dan anggotanya kalau bisa lebih banyak lagi. Kalau bisa lebih solid lagi dan anggota lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi dan lebih solid lagi. Betul. Karena organisasi yang baik itu karena selalu menghadirkan perubahan. Betul. Gitu, Ya, betul banget tiap Kak. tahunnya ataupun tiap periodenya. Betul. Dan ini juga Kak, kalau bisa ketika sudah pengkaderan, saya harap program kerja upgrading dan bonding itu jangan dilupakan. Iya, betul. Itu sangat penting menurut Iya, saya. karena juga selain kita melihat adik-adik yang lucu-lucu kan, perkenalan, masih malu-malu Kak, baru pertama kali join organisasi, join BEM, baru perkenalan, lalu masih malu-malu dengan kakak-kakaknya kan. Dan juga ketika kita di bonding, kita main mini games, itu kan seru juga tuh Kak. Kita keliling-keliling kampus, bagaimana cara memecahkan misi ini. Dalam games itu kita ada misinya Kak. Jadi setelah upgrading tadi, kita ada materinya per pos gitu. Jadi kita dikasih misi segala macam. Memecahkan suatu kasus ya. Iya. Iya, betul banget. Problem Nah, solving gitulah Kak. ya, setelah selesai kita ada evaluasi. Nah, setelah itu baru ada yang sampai sama Pres tadi terkait hasil dan harapan kedepannya. Gitu. Jadi itu diharapkan untuk periode berikutnya jangan sampai dilupakan gitu ya. Iya. Juga harapan Mar ini ada divisi baru dan anggotanya lebih meningkat nih. Iya. Siapapun yang akan menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa di periode berikutnya. Betul. Nah, kalau misalnya Bang Abi sendiri nih, tentunya organisasi BEM ini adalah organisasi paling atas tadi di bawah. Yang di bawahnya itu dinaungi oleh beberapa UKM. Mungkin Bang Hafiz bisa sharing nih beberapa UKM itu apa saja? Kalau di Psikesiar si Pontianak ini teman-teman, UKM ini ada LDK. LDK ini Lembaga Dakwah Kampus. Yang pertama yang pertama. Lembaga Dakwah Kampus. Yang kedua ini ada Tangguh
Ya kan Kak, tangguh kan? Ya. Ya, tangguh. Yang ketiga ini ada limsi. Dan keempat sahaja. Dan kelima ini adalah ini merupakan UKM muda lah ibaratnya, baru dibuat, yaitu English Study Club. Jadi teman-teman yang mempunyai minat dan bakat untuk mengembangkan soft skill Englishnya, teman-teman bisa masuk di English Study Club. Betul, teman-teman. Jadi tidak hanya organisasi kepemimpinan seperti BEM ya. Ya, betul. Di kampus ini ada UKM lagi, unit kegiatan mahasiswa di bawahnya. Ada beberapa, ada 5 berarti Ya, ya. 5 Kak. Ada 5 UKM. Nah, yang menjadi pilar paling atasnya adalah BEM, yang menaungi seluruh UKM tersebut. Ya, betul. Nah, bagaimana menurut Bang Abi sendiri? Tentunya karena paling tinggi gitu ya bisa dibilang jabatannya, tentunya banyak dilirik mahasiswa-mahasiswi di KCRC Pontianak. Apa dampak yang diharapkan bagi Bang Hafiz sebagai BEM untuk dilihat mahasiswa? Tentunya dampak yang kami harapkan mahasiswa ini bisa mengembangkan bakat serta skillnya di BEM maupun di UKM. Jadi teman-teman bisa mengembangkan bakat ke BEM dan UKM. Jadi teman-teman awal permulaan itu ada di organisasi. Betul. Jadi jika teman-teman memasuki organisasi itu bakal banyak hal yang baru dan pengalaman yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman masuk ke dalam organisasi maupun UKM. Betul, karena menurut Serina soft skill yang didapatkan di organisasi juga lumayan berguna, sangat berguna, baik itu di perkuliahan ataupun di luar itu sangat berguna ya Bang ya. Ya, betul. Dan kalau misal dibilang fasilitas kampusnya juga memadai dan sangat memadai. Sangat memfasilitasi nih. Ya, sangat untuk UKM dan BEM. Ya, dalam mengikuti kegiatan. Ya, betul. Misalnya kita pengen kegiatan di luar, difasilitasi. Atau membuat kegiatan. Difasilitasi ya, juga. Bahkan BEM sendiri katanya juga punya divisi yang mewadahi bakat-bakat mahasiswa-mahasiswa ini. Misalnya Sherina punya bakat nyanyi, akan diwadahi sama BEM buat bagaimana perlombaan, bagaimana meningkatkan itu biar lebih bagus gitu bakatnya. Betul, itu ada di divisi Mika Kak. Mika itu minat dan bakat, di mana jika teman-teman mempunyai bakat ataupun mau belajar dari awal bisa ke Mika. Jadi minat dan bakat ini mulai dari futsal, voli, badminton, tenis meja, latihan memanah pun juga ada teman-teman di KCRC. Jadi kami mewadahi dan memberikan fasilitas terhadap teman-teman yang ingin mengembangkan bakatnya, serta jika teman-teman mempunyai bakat untuk lomba, teman-teman jika sulit untuk masuk ke kampus gitu, maksudnya nih pendaftarannya sulit, teman-teman bisa melapor ke kami. Jadi di divisi minat dan bakat itu ada KA-nya, yaitu Jenny Ramadan. Nah, teman-teman ini bisa lapor ke Jenny Ramadan, Bang, saya mau ikut lomba ini, tolong disampaikan. Nah, nanti kami akan memproses dari hal tersebut supaya bisa masuk. Nah, berarti perpanjangan tangan nih antara mahasiswa dengan pihak kampus bagian kemahasiswaan agar teman-teman yang di luar sana yang mempunyai bakat seni akademik maupun non akademik bisa difasilitasi ya Bang, apapun itu asalkan yang positif. Betul. Nah Bang Randy, tadi kan sudah banyak nih pengalaman kesan yang baik, kegiatan fasilitas bahkan yang diberikan oleh UKM dan juga BEM. Bagaimana Bang Randy menyampaikan teman-teman nih bahwasannya organisasi itu penting? Tips atau berikan sedikit tips nih untuk teman-teman yang masih takut ataupun ragu mulai berorganisasi. Untuk organisasi ya. Organisasi adalah tempat di mana soft skill kita berkembang. Tempat kita berkembang itu adalah di organisasi. Betul. Baik itu organisasi, UKM. Organisasi itu ada berbagai macam. Berbagai macam halnya, bentuknya. Jadi mau mulai dari organisasi apapun, mulai aja dulu teman-teman. Mulai aja dulu. Iya, betul. Jangan takut, jangan malu. Itu yang paling penting.
Dan organisasi itu adalah tempat kita membuka lembaran baru juga, Kak. Yang dimana ini akan menjadi awal perjalanan gitu ya, awal pengalaman. Langkah awal. Iya, langkah awal lah, teman-teman, iya, betul. Yang dimana nanti kita karena di organisasi di tempat kerja kita sudah memiliki pengalaman tersebut, jadi kita lebih mudah lah untuk lebih sudah kenal gitu ya. Iya, betul. udah gak asing lah. Jadi pesan dari Bang Randy ya seperti itu. Jadi teman-teman untuk mengikuti organisasi jangan takut, mulai aja dulu, betul nggak Bang? Iya. Karena orang itu kadang tidak sepeduli itu dengan kita, maksudnya tidak melihat sedetail itu kita nih maju atau tidak. Kalau teman-teman mulai besok, kapan gitu? Iya. Mulai sekarang, jangan tunggu besok lagi, karena banyak sekali pilihan organisasinya. Mau teman bagian jiwa ada ya Bang ya, sahaja. Kalau misalnya suka kegawat daruratan ada tangguh, tanggap, gawat dan penyuluh. Yang suka kepenulisan ada LIMSI, terus ada yang Inggris, ada English Study Club, lembaga dakwah kampus, banyak sekali ya tempat untuk teman-teman bertumbuh, wadahnya itu. Nah, kalau Bang Hafiz sendiri, sudah tips yang sudah diberikan sama Bang ini udah cakep nih, mulai aja dulu nih Bang. Kalau Bang Hafiz sendiri selama mengikuti organisasi tentunya pernah membuat kesalahan nih Bang. Iya, betul. Tentunya pernah. Saya rasa semua orang pernah membuat kesalahan. Iya. Nah, bagaimana Abang mengambil pelajaran dari permasalahan itu? Mungkin boleh kita diceritakan. Saya kan yang pertama kita harus sadar terlebih dahulu Kak. Iya. Setiap proses ini kan tidak mudah seperti membalik tangan. Jadi kita harus mempelajari dari awal dulu. Kita mulai dari awal dulu. Tips untuk dari saya mencoba dari kegagalan ini adalah seperti list dulu Kak. Apa masalah yang misal kalau di BEM ini kan waktu. Iya. Waktu ini Bang ada. Hafiz sendiri juga. Maksudnya sulit. Dulu sulit. saya sangat sulit manage waktunya. Tapi untuk sekarang saya berusaha semaksimal mungkin saya supaya tidak telat dari anggota saya gitu Kak. Oh, lebih awal gitu ya, karena susah. List dulu sih Kak, list yang penting itu Kak, supaya kita bisa mengingat kegiatan kita yang akan dijalankan ataupun rapat apa yang harus kita hadirkan. Berarti Bang Hafiz sendiri itu mungkin Bang Hafiz punya kesalahan telat berarti berarti di masa lampau telat, betul. Sehingga Bang Hafiz ini timbullah rasa ingin berubah. Dengan cara di list dulu nih, mana kegiatan yang harus didatangi lebih awal, kapan tanggalnya, harinya itu dicatat sehingga ada pengingat bagi diri Bang Hafiz buat tidak datang terlambat daripada anggotanya. Betul, ini bagus sekali teman-teman. Ini adalah contoh pemimpin yang wajib teman-teman ikuti gitu ya. Teman-teman ambil pesannya. Kalau Bang Randy sendiri bagaimana? Apakah tentunya pernah ada ya, membuat kesalahan, dan bagaimana Bang Randy itu menanggapi ataupun mengubah diri Bang Randy dari kesalahan itu? Untuk kesalahannya Kak, saya kurang lebih, bahkan saya lebih parah dari Mas Hafiz untuk manage waktu. Kadang kalau ada rapat, saya tiduran biasanya. Mungkin boleh ditegur nanti ya Bang, kalau tidur lagi. Alhamdulillah sekarangnya saya udah lebih baik ya Pres. Gimana Pres? Saya lebih baik. Sudah lebih baik, sudah bisa menjadwalkan. Iya. Kita tahu juga seluruh anggota BEM, tidak hanya kami, seluruh anggota BEM itu adalah pemimpin. Iya, betul. Jadi tidak hanya teman-teman anggota yang akan menjadi role model, tapi kita lebih menjadi role model yang mereka. Iya, betul. Jadi sebelum mereka menjadi role model untuk mahasiswa yang lain, kami jadi role model mereka terlebih dahulu untuk teman-teman anggota dari BEM. Jadi yang pertama dalam organisasi, bahkan BEM salah satunya, manage waktu itu adalah yang paling penting. Iya, tapi memang sulit ya kebiasaan telat itu untuk dilatih. Emang sulit, tapi harus dilatih. Karena Sherina sendiri pun kadang masih kewalahan nih terhadap manajemen waktu. Apalagi mungkin Bang Randy dan Bang Hafiz ini sebagai pemimpin ya. Berarti harus lebih awal nih daripada anggota-anggotanya. Itu berarti kalau Bang Randy berarti diingatkan juga nih Bang Hafiz.
sebagai pengingat buat Bang Randy untuk rapat nih. Misalnya kadang kan mau rapat besok, berarti Bang Hafiz ingatkan dulu nih, besok jangan telat ya gitu. Iya. Ini cakep ya, berarti udah sepaket berdua. Iya. Nah, pesan Bang Hafiz nih, siapapun di luar sana ataupun yang menonton video ini, calon ketua BEM berikutnya, periode berikutnya, apa pesan Bang Hafiz untuk siapapun itulah calon? Oke, untuk calon kedepannya, yang pertama, ini pesan dari saya, sejahterakanlah anggota teman-teman. Bagaimanapun caranya, sejahterakan terlebih dahulu. Itu pesan yang paling pertama. Tidak ada lagi pesan dari saya. Yang pertama adalah sejahterakan anggota teman-teman. Betul, karena saya setuju nih, sejahterakanlah sejahterakan anggotanya ya. Karena tadi menyambung Bang ini juga, pemimpin itu bukan hanya ketua, bukan hanya wakil. Diri kita sendiri itu adalah pemimpin. Bagaimana cara kita memimpin diri kita sendiri, itu kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, teman-teman. Tapi pesan penting untuk calon pemimpin ataupun ketua BEM di luar sana, sejahterakanlah anggota. Itu adalah pesan dari Bang Hafiz. Pesan singkat. Iya, pesan singkat. Siapapun ketua BEM periode berikutnya. Mungkin harapan Bang Randy nih apa untuk organisasi BEM dan UKM di periode berikutnya? Tentunya apa yang memang sudah menjadi lebih baik pada hari ini, kembangkanlah untuk periode berikutnya. Jangan lupakan apa yang sudah terjadi hari ini, yang mungkin bisa dievaluasi ke depannya, dan harus dikembangkan terlebih lagi. Karena kita selalu berusaha, tidak hanya minggu depan, bulan depan, tahun depan, tapi setiap hari kita harus terus berkembang. Itulah kuncinya. Kita juga harus evaluasi juga setiap hari apa yang kita lakukan hari ini, apakah sudah lebih baik atau lebih buruk pada hari ini dan hari sebelumnya. Oke, bagus sekali. Berarti kalau udah baik hari ini, jangan pertahankan. Jangan lupa pertahankan kebaikan ataupun hal baik hari ini. Harus lebih baik lagi di setiap tahunnya, setiap harinya. Seperti itu. Kalau Bang Hafiz sendiri, harapan untuk organisasi BEM dan UKM di periode berikutnya apa? Mungkin boleh sampaikan. Yang untuk BEM ya, Kak? Iya, untuk BEM. Mungkin beda nih, ada BEM, UKM. Beda. Oke. Kami karena satu paket sama beliau, jadi kami ciptakan inovasi baru, ciptakan lingkup baru di dalam organisasi, dan juga nih teman-teman, untuk periode kedepannya adakan divisi baru. Iya, berarti sama tadi kurang lebih. Betul. Ciptakan lingkungan baru dan divisi baru. Selain itu Bang, untuk UKM. Untuk UKM tidak banyak dari saya. Untuk UKM teruslah berkembang seperti layaknya mekarnya bunga. Wah, teruslah berkembang seperti layaknya mekarnya bunga. Betul. Karena kita terus bertumbuh gitu ya, Bang ya. Terus tumbuh. Karena mungkin tiap periode itu tentunya beda juga nih gaya kepemimpinannya. Betul, karena kita tidak bisa menuntut hal yang sama nih, setiap kepengurusan harus kayak gini, modelnya beda. Karena setiap kepengurusan ataupun ketua itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Mungkin inilah ciri khas Bang Hafiz dan Bang Randy, teman-teman. Tapi kita tidak menuntut untuk perubahan gaya kepemimpinan, tapi coba lebih baik dari hari ini, teman-teman. Mungkin ada closing statement ataupun untuk menutup kegiatan kita, Bang. Kalimat, beberapa kalimat. Saya, mengukirlah di atas batu, jangan mengukir di atas ombak. Apa itu, Bang? Karena jika kita mengukir di atas ombak, itu akan terhapuskan. Jika kita mengukir di atas batu, sampai kapanpun, itu tidak akan hilang. Wah. So, kalau dari Bang Randy sendiri? Mulai aja dulu. Ini cocok nih untuk teman-teman yang takut kan, cocok sekali. Kalau mungkin Bang, ini gaya Bang Hafiz sangatlah puitis, gaya Bang ini, ya kan, mulai aja dulu. Karena kita tidak tahu kapan hal tersebut akan tutup, jadi mulai aja dulu dari sekarang. Wah, tidak terasa waktunya sudah selesai ya. Mungkin sangat keren, saya berterima kasih nih kepada Bang Hafiz dan juga Bang Randy selaku ketua dan wakil organisasi BEM yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kita ceritakan. Mungkin akan ada narasumber
keren lagi nih Bang yang berikutnya akan hadir di sini. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.